Metode pembelajaran adalah cara sistematis dalam bentuk konkret berupa langkah-langkah untuk mengefektifkan pelaksanaan suatu pembelajaran. Dalam metode pembelajaran terdapat metode membaca. Metode membaca yaitu bertujuan agar siswa mempunyai kemampuan memahami teks bacaan yang diperlukan dalam belajar siswa. Terdapat langkah-langkah dalam metode membaca, yaitu pemberian kosakata dan istilah yang dianggap sukar dari guru ke siswa. Kedua, yaitu penyajian bacaan di kelas. 3. Diskusi isi bacaan dapat melalui tanya jawab. Kemudian pembicaraan tata bahasa dilakukan dengan singkat, pembicaraan kosakata yang relevan, dan pemberian tugas seperti mengarang. Isinya relevan dengan bacaan atau membuat denah, skema, diagram, ikhtisar, rangkuman, dan sebagainya yang berkaitan dengan isi bacaan. 3R. Metode SQ3R merupakan suatu prosedur belajar yang sistematis yang dikembangkan oleh F.P. Robinson pada tahun 1970. SQ3R sendiri kependekan dari survei, question, read, research, dan review. Ada beberapa manfaat yang bisa dipetik dari penggunaan metode ini dalam kegiatan membaca. Yang pertama, adanya tahap survei terhadap bacaan yang dihadapi memberi kemungkinan pada pembaca untuk menentukan apakah materi yang dihadapinya itu sesuai dengan keperluannya atau tidak. Yang kedua, metode SQ3R memberi kesempatan kepada para pembaca untuk berlaku fleksibel. Artinya, pengaturan kecepatan membaca untuk setiap bagian bahan bacaan tidaklah harus sama. Yang ketiga, metode SQ3R membekali pembaca dengan metode belajar sistematis. Belajar dengan menggunakan metode tertentu akan menghasilkan efisiensi dan efektivitas, hasil belajar yang lebih baik daripada tindak bermetode. Metode Teknik S3R. Yang pertama, tahap survei. Survei atau prabaca adalah teknik untuk mengenal bahan sebelum membacanya secara lengkap. Pendapat yang lebih kompeten dikemukakan oleh Suidarso 2002. Prabaca adalah teknik untuk mengenal bahan sebelum membacanya secara lengkap. Dilakukan untuk mengenal organisasi dan ikhtihar umum yang akan dibaca. Berdasarkan pendapat kedua tokoh tersebut, jelas bahwa survei dilakukan untuk mengetahui sejumlah mana bacaan tersebut akan bermakna baginya. Tahap kedua yaitu question. Sebelum kegiatan membaca dilakukan, dimulai dengan menyusun beberapa pertanyaan yang dapat mendorong siswa untuk berpikir mengenai topik secara kesatuan. Kegiatan ini sebagai aktivitas pemanasan sebelum membaca. Hal ini dikarenakan pertanyaan-pertanyaan yang dibuat berdasarkan prediksi-prediksi pembaca pada saat melakukan survei akan membantu pembaca pada saat melakukan aktivitas baca yang sesungguhnya. ketiga yaitu tahap read atau membaca. Membaca tidak diharuskan untuk membaca dengan kecepatan yang sama. Hal ini ditentukan oleh tujuannya dan karakteristik bacaan yang dihadapinya. Cara membacanya pun bukan seperti membaca novel yang hanya mengikuti apa yang sedang berlangsung, melainkan secara kritis. Yang keempat yaitu tahap riset atau menceritakan kembali. Kegiatan menceritakan kembali isi bacaan ini disebut juga dengan retail yang berfungsi untuk mengingat hal-hal yang telah didapatkan. Yang kelima yaitu tahap review atau meninjau kembali. Sekalipun pada waktu membaca 85% pembaca menguasai isi bacaan, kemampuannya dalam waktu 8 jam untuk mengingat detail bagian yang penting tinggal 40%. Lalu dalam tempo 2 minggu pemahamannya tinggal 20%. Hal ini sangat bermanfaat karena review merupakan salah satu strategi membaca yang membuat siswa memahami keseluruhan ide. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Kami dari Prodi Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, akan menjelaskan metode pembelajaran, metode membaca. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Ibu. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah
Anissa mau buku apa? Bawa buku novel, Bu. Soalnya buku cerpennya nggak ada. Iya, nggak apa-apa, bagus. Ya, langsung saja ya. Sekarang dari buku bacaan yang kalian bawa, silahkan kalian survei. Silakan. Baik anak-anak, dari bahan bacaan yang telah kalian baca tadi, Ibu ingin tahu apa judul dari bahan bacaan yang telah kalian survei tadi. Silahkan, Mita. Sekalian menceritakan cerpennya, Bu. Ya, judul aja dulu. Karena ini judul. survei. Judulnya itu Ketemukan Cinta dan Cita di Jakarta. Bagus. Kalau Putri, Judulnya itu Kamu Adalah Surgaku. kamu adalah surgaku. Kalau Anissa, 5 cm karya Doni Dirgantoro. 5 cm. Novel ya itu? Iya, Bu. Ya baik, sekarang silahkan dari hasil survei itu, silahkan kalian baca bahan bacaan yang telah kalian sediakan. Silahkan. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah, Bu. Oh ya, bagus. Dari bahan bacaan yang telah kalian baca secara menyeluruh tadi, Ibu meminta salah satu dari kalian ada yang menceritakan. Ada yang berani untuk bercerita? Saya, Bu. Saya, Bu. Oh, semangat sekali ya. Mita, silakan. Ih, kamu tak terus. Oh, Sih, nggak Mita. apa-apa. Gantian ya. Cerpennya berjudul Kutemukan Cita dan Cinta di Jakarta, karya Mita Apriliasari. Pada suatu hari, hiduplah sebuah keluarga sederhana di sebuah desa yang sunyi, sepi, sejuk, dan jauh dari keramaian. Sebuah keluarga ini hidup dengan keadaan yang sangat sederhana. Mereka memiliki seorang putri kecil yang cantik, baik, dan cerdas. Ia bernama Tina. Nama ibunya Tini dan nama ayahnya Tono. Silakan Mita. Keseharian Tina, ia berangkat ke sekolah dari pagi berjalan kaki hingga sore karena jarak tempuh dari rumah ke sekolah itu sangat jauh, melewati beberapa petak sawah, melewati beberapa jalan untuk menyeberang ke sungai. Intinya banyak sekali, Bu, halangan rintangan jadi perjalanan itu dalam cerita cerpen ini, Bu, yang saya tuliskan. Kemudian, Pokoknya perjuangan dari Tina ini luar biasa, Bu, untuk dia bisa berangkat ke sekolah. Nah, dia itu tidak memiliki kendaraan, Bu, dia hanya memiliki sepeda biasa, sepeda ontel kalau kata kita itu. Jadi dia juga nggak berani buat sepeda gitu. Nah, karena si Tina ini cerdas, dia itu baik juga, anaknya alatnya bagus, akhirnya dia itu lulus dengan predikat terbaik dan mendapatkan beasiswa untuk bisa kuliah di luar kota. Akhirnya kedua orang tuanya pun merelakan si Tina untuk bisa pergi ke Jakarta, menggapai cita-citanya agar bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya. Beberapa tahun Tina di Jakarta, dia mengambil jurusan manajemen keuangan. Tina itu, dia memiliki cita-cita untuk bisa menjadi direktur keuangan. Masya Allah sekali, Bu, cita-cita dari Tina, seorang gadis kecil dari desa. Dia kuliah pas dengan 4 tahun dengan predikat kumlot, alhamdulillah. Dia bisa menjadi salah satu direktur di perusahaan besar di PT Mayora. Dan tak lama setelah ia lulus dari kuliah, ia bekerja, mendapatkan pekerjaan bagus. Orang tuanya dijemputnya, Bu, untuk bisa ikut ke kota. Dibelikannya rumah yang mewah, dibelikan mobil. Orang tuanya dinaikannya haji. Akhirnya ada seorang pemuda tampan, Bu, ketika ia sedang bekerja, pemuda tampan yang soleh, yang Masya Allah bisa menjadi imam yang baik. Akhirnya dengan cara langsung dilamar, gitu, si Tina itu bisa berjodohnya. Iya, ta'aruf tadi. Jadi itu cerita saya, Bu, seorang gadis kecil yang sering diejek-ejek. Tadinya dia tuh polos, lugu, anak kebon lah kalau kata kasarnya.
nanti bisa menjadi orang yang sukses. Bagus, kita akan berbicara. Berikut tahap berikutnya, mengulas. Ada di antara kalian yang bisa mengulas cerita dari kita tadi? Gantian ya, Putri silakan. Dari cerita tadi ya Bu ya. Iya. Yang saya tangkap sih judulnya itu Ketemukan Cerita dan Cinta di Jakarta. Itu mengisahkan tentang seorang anak gadis yang sederhana, yang cantik, luar biasa, kemudian pintar, kemudian dia solehah, kemudian dan kehidupannya itu sangat sederhana. Itu tinggal di sebuah desa. Kemudian setelah dia lulus sekolah, dia melanjutkan cita-citanya ke luar negeri, keluar ya, keluar kota, yaitu ke Jakarta. Nah di situ dia kuliah, kemudian dia sukses di sana, ketemu jodohnya, dan dia bisa berbagi ke kedua orang tua, bisa mengangkat derajat orang tuanya. Itu Bu ya. Bagus. Aku dulu dong Putri. Ya demikian pembelajaran kita hari ini. Merasa kalian semua sudah mengerti bagaimana cara menceritakan kembali dan memahami apa isi yang terkandung dalam sebuah cerita yang kalian baca. Demikian Ibu akhiri. Bila bismillah astaghfiruka khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan diperbolehkan beristirahat. Masih Bu.